Kali ini kami akan membagikan informasi terkait vaksin COVID-19. Apa aja sih jenis, metode pembuatan, dan efek samping dari vaksin? Kami juga akan memberikan informasi lain yang masih berhubungan dengan vaksin. Mari kita simak bersama. Informasi pertama terkait jenis vaksin yang terdapat di Indonesia. Ada setidaknya 5 jenis vaksin yang telah tersebar di Indonesia. Kelima vaksin tersebut antara lain yang pertama, Sinovac dengan efikasi 65,3%. Yang kedua, AstraZeneca dengan efikasi pada suntikan pertama 64,1% dan pada suntikan kedua 70,4%. Yang ketiga, Sinopharm dengan efikasi 78%. Lalu ada Moderna dengan efikasi mencapai 90 hingga 94%. Dan khusus untuk varian Delta mencapai 72% pada suntikan pertama. Yang kelima ada Pfizer dengan efikasi mencapai 95% pada orang dengan usia 19 tahun ke atas dan 100% pada remaja dengan rentang usia 12 hingga 15 tahun. Selanjutnya, apa aja sih metode pembuatan vaksin? Ada 3 metode yang digunakan untuk pembuatan vaksin yang terdapat di Indonesia, antara lain inactivated virus, virus yang dimatikan untuk memicu kekebalan tubuh sehingga dampak penyakit yang ditimbulkan tidak parah. Vaksin COVID-19 yang menggunakan metode ini antara lain Sinovac dan Sinopharm. Metode ini juga digunakan pada pembuatan vaksin untuk polio dan flu. Lalu yang kedua, vaksin vektor adenovirus simpanse, memodifikasi virus secara genetik yang biasa menginfeksi simpanse untuk menghindari infeksi parah pada manusia. Vaksin COVID-19 yang menggunakan metode ini adalah AstraZeneca. Metode ini juga diterapkan pada pembuatan vaksin untuk malaria, HIV, dan Ebola. Lalu yang terakhir adalah dengan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksin COVID-19 yang menggunakan metode ini adalah Moderna dan Pfizer. Seperti halnya pada metode pengobatan lain, penggunaan vaksin COVID-19 ini memiliki beberapa efek samping, antara lain merasa nyeri, gatal, memar, dan kemerahan di bekas suntikan, lelah, mengantuk, dan sakit kepala hingga demam, nyeri pada otot dan sendi, nafsu makan berkurang, merasa mual dan muntah, badan terasa menggigil, hingga bengkak pada ketiak. Perlu diingat bahwa reaksi yang timbul setelah vaksin merupakan respon tubuh pada zat asing yang masuk dan tiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jika dirasa reaksi yang timbul tidak wajar, maka perlu untuk lapor ke layanan kesehatan terdekat atau pada tempat Anda mendapatkan vaksin. Vaksin ini wajib bagi tiap orang, bahkan seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 yang hanya memiliki kekebalan pada virus selama 3 hingga 4 bulan setelah sembuh. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebelum menerima vaksin COVID-19 untuk meningkatkan imun serta mengurangi efek samping dari vaksin. Antara lain yang pertama, tidak melakukan olahraga berat 2 jam sebelum menerima vaksin. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin, mineral, dan probiotik. Yang ketiga, menghindari alkohol yang dapat mengganggu kerja vaksin serta memicu alergi. Yang keempat, mengelola stres. Yang kelima, tidur cukup selama 7 hingga 8 jam. Aktivitas ini juga berguna untuk memaksimalkan kinerja vaksin loh. Beberapa fakta vaksin yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, melalui proses pembuatan sesuai dengan standar keamanan dan melalui uji klinis yang ketat oleh para ahli pembuat vaksin. Yang ketiga, vaksin COVID-19 mendorong pembentukan kekebalan tubuh untuk menghindari penularan atau kemungkinan sakit berat, sehingga tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Yang keempat, semua vaksin telah uji klinis fase 3 dan telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Persebaran vaksin ini memiliki tujuan untuk mencapai kekebalan kelompok atau bisa disebut herd immunity, dan di Indonesia perlu 208 juta penduduk yang divaksin. Namun, per tanggal 28 Juli 2021, jumlah populasi penduduk Indonesia yang telah mendapatkan vaksin sebanyak 45 juta orang pada dosis pertama dan 19 juta orang pada dosis kedua. Hal ini tentu masih jauh untuk mencapai tujuan tersebut.
Informasi selanjutnya adalah bagaimana sikap kita saat mengetahui ada konten yang memuat tentang COVID-19. Yang pertama, tidak langsung percaya pada konten yang dibagikan dan perlu kritis dalam mencermati konten. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi sehingga perlu menelaah tokoh serta sumber yang dimuat dalam konten tersebut. Yang wajib kita lakukan saat mendapatkan info terkait COVID-19 adalah dengan mengecek info tersebut valid atau tidak pada website covid19.go.id serta memastikan keaslian dan kredibilitas situs yang memuat info tersebut. Jika telah dipastikan merupakan hoax, maka langsung abaikan, berhenti membagikan, dan hapus konten tersebut atau bisa juga lapor ke website aduankonten.id untuk ditindaklanjuti. Sebagai penutup, kami memberi pesan bahwa vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyimak video dari kami. Kami siap vaksin. Kalau kamu?